Nah, partai-partai lain kemudian betul-betul melungkop itu. Jadi PNA ya, PNA beberapa dari konflik internal mereka akhirnya tergerus. Kemudian cara mereka memilih caleg pun menjadi sisa. Jadi yang baik-baik kemudian sudah diambil oleh Partai Nasional di Aceh, yang sisanya bergabung di Partai Aceh. Tidak mampu memberikan karakteristik apa dari partai lokal ini, bernuansa demokrasi berbasis lokal itu apa. Nah, itu yang tidak kita lihat. Akhirnya kan lebih sering kemudian omongannya mau kemudian MOU Helsinki dijalankan, pilih Prabowo. Itu logikanya gimana? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM, merumpo alam nenguluntuan, Indah Rastikasari. Kali ini di episode ke-58 tahun keempat edisi Kamis 7 Maret 2024. Yang belum subscribe, kami masih tunggu komen yang positif, juga like dan share untuk semuanya. Dan tema kita hari ini juga masih terkait dengan pemilu 2024, spesifik kepada Parlok atau partai lokal. Tema kita, khas PTM, partai lokal melungkop di ibu kota Banda Aceh. Benarkah masyarakat mulai muak dengan janji-janjinya? Kita akan bahas ini bersama dosen antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi Indah. Terima kasih banyak Pak waktunya ke PT. Sama-sama Pak. Sini padahal saya sudah demam, tapi lihat Indah udah agak sehat sedikit. Masya Allah, mengalir ya Pak semangatnya. Lampu-lampunya. Begitu baik. bersinar. Menarik Pak, kalau kita bicara partai lokal ya, melungkop pula nih. Yang melungkop Quran. Jadi memang ketika kita bicara perolehan ya Pak, di Banda Aceh itu tidak ada satu partai lokal pun. Tapi kita bicara DPRA, itu masih ada beberapa. Misalkan PA 21, terus kemudian PAS 3. Tapi kan memang ada 6 ya Pak. 6 partai lokal 6 yang berkontestasi kan pada pemilu kali ini. Tapi kalau Bapak lihat gimana nih, apakah sudah mulai masyarakat sudah mulai mau atau memang betul-betul pertaruhan nih waktunya nih partai lokal? Ya, kalau kita lihat di Banda Aceh tentu situasi dari partai lokal ini memang betul melengkap. Jadi memang mereka tidak mendapat satu kursi pun, ya. Itu juga menunjukkan bahwa para pemilih di ibu kota ini adalah pemilih urban yang lebih rasional, yang mungkin tidak bisa tidak terpengaruh dengan pola pemaop ya, atau pola-pola komunikasi negatif ya. Jadi kemudian itu datanya. Nah, kemudian data Banda Aceh itu merepresentasikan dari data Pilpres. Jadi Aceh lah yang Anies Caimin itu menang hampir 80%. Nah, itu juga bisa penanda apa? Satu penanda bahwa Prabowo yang kali ketiga ini tetap didukung oleh Partai Aceh itu ternyata tidak simetris dengan dukungan dari masyarakat. Nah, apakah itu kemudian mereka ingin menghukum karena rasionalitas Partai Aceh memilih Prabowo sendiri juga semakin lemah argumentasinya ya. Lemah itu konteks apa Pak? Nih kalau lemah itu apa maksudnya? Karena kan kita bicara 2019 itu kan Prabowo memang yang unggul gitu. Jadi, nah, tentu di 2014-2019 itu adalah anomali bagi saya. Karena bagaimana masyarakat dan Partai Aceh itu mendukung representasi dari pelaku pelanggaran HAM. Nah, tapi kemudian di 2024 kemudian masyarakat lebih dahulu sudah tersengat oleh preferensi yang dibuat oleh Anies Caimin ya. Apa yang kemudian diikat oleh pasangan Amin ini? Yang pertama adalah ini menjadi representasi yang lebih mainstream terhadap Islam. PKB dari kelompok Nahdien, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan PKS. Ya, mungkin di sisi Muhammadiyahnya. Nah, itu yang kemudian kita lihat bagaimana suaranya, dan mereka juga tidak menang bahkan di lumbung suara Partai Aceh, misalnya di Aceh Utara. Sendiri saya sempat melakukan reportase saat itu, dan Amin, jadi kira-kira Prabowo hanya dipilih. Gaungnya Amin, bahkan di lumbung. Iya, dan PA. Misal di Los Mawai dan Aceh Utara kan bisa dianggap sebagai Mekah dan Madinahnya Partai Aceh ya. Itu pun mereka tidak berjaya. Jadi itu yang kemudian kita bisa lihat beberapa indikator yang terbaca dari
ketidakterpilihannya Partai Aceh, terutama di Banda Aceh, sebagai daerah yang mengusung pemilihan lebih rasional. Bukan hanya Partai Aceh tapi Pak, ada 6 partai kemudian yang bertarung kan. Itu ada kemudian GAPTHAT, kemudian PNA, kemudian juga ada SIRA. Ini kenapa kemudian masyarakat? Karena kan kalau kita lihat ada tulisan kemudian yang menarik dari Zulkarnain ini, beliau menuliskan bahwasannya keterlibatan korupsi, kemudian terus konflik internal antara mereka juga. Jadi mungkin melihat apakah masyarakat juga melihat ini sebagai ini hanacan Kang. Untuk Banda Aceh mungkin iya, tapi kalau kita lihat bagaimana mereka masih menang di Aceh Utara, di Losmawe, ya, di Biren tidak. Itu dari informasi yang saya dapatkan, walaupun saya coba tracking di hari ini, data dari Serambi itu nggak muncul. Apakah kemudian pemberitaan Serambi itu belum cukup valid? Karena memang data rekap berjenjang itu sendiri juga belum dimulai untuk kabupaten kota, jadi baru besok dimulai. Apakah betul bahwa dari pemberitaan satu media lokal di sini bahwa PA merajai di 10 kabupaten kota ya? Kalau 10 kabupaten kota itu kalau kita representasi dari kabupaten kota berarti dia menguasai 40%. Nah, kalau 40% tentu dia lebih meningkat dibanding di 2019 yang waktu itu dia menguasai 18 kursi atau kira-kira 29%. Nah, itu yang kita lagi tunggu tentang situasinya. Tapi Serambi sudah merilis itu ya. Di Biren malah Golkar menang. Jadi kita melihat itu situasi dari Partai Aceh. Nah, kalau dari pembacaan itu sebenarnya yang masih punya nafas itu Partai Aceh dari partai lokal. Yang masih bertahan, survive sampai saat ini. Iya, jadi misalnya saya punya prediksi dari percakapan di media sosial ya. Saya melihat ada harapan yang menjadi kontender atau menjadi pesaing dari Partai Aceh itu adalah PAS. PAS justru? Iya, misalnya saya lihat bagaimana mereka melakukan kampanye ya, dan dihadiri cukup ramai pesertanya. Ternyata keterpilihannya tidak juga. Tapi kalau saya sudah prediksi tiga kursi mereka dapat. Dan itu sudah luar biasa. Nah, partai-partai lain kemudian betul-betul melungkop itu. Jadi PNA ya. PNA beberapa dari konflik internal mereka akhirnya tergerus. Kemudian cara mereka memilih caleg pun menjadi sisa. Jadi yang baik-baik kemudian sudah diambil oleh Partai Nasional di Aceh, yang sisanya bergabung di Partai Aceh dan akhirnya PNA, kemudian GAPTHAT, yang lain. Nanti ketika saya memilih di Losmawe, saya juga melihat siapa yang bisa diandalkan nih dari dapil saya. Ternyata banyak yang kita tidak kenal. Dan akhirnya terhukum. Memang pemilihan politik itu kan yang pertama ada elektabilitas, kemudian kapabilitas, ya, integritas itu menyusul, kemudian integritas partai. Nah, itu ikut membesar. Jadi itulah kemudian bisa kita lihat ya. Artinya kemudian mereka, ya itu tadi, artinya sisa yang mereka ambil itu menjadi hukuman. Jadi akhirnya saya lihat memang di tahun 2010 itu Ole Tornquist pernah buat buku Aceh The Role, Peace and Reconstruction. Jadi dia bicara bagaimana Aceh situasi peran perdamaian dan rekonstruksi pasca tsunami. Di tahun itu saja, itu risetnya sudah menunjukkan bahwa partai lokal ini, kemudian mereka juga memberi fokus kepada Partai Aceh, itu tidak bisa menjadi katalisator atau kekuatan yang betul-betul bisa membawa isu-isu lokal secara demokratis. Nah, kemudian kalau baca oleh Tornquist bilang, alih-alih mereka mencoba membangun demokrasi lokal, partai lokal ini malah akhirnya dalam tanda petik menyusu dengan partai nasional. Nah, misalnya kalau Partai Aceh kan sudah 3 periode ini menjadi patron dengan Gerindra ya. Nah, itu sendiri juga merugikan bagi Partai Aceh dan kemudian terhukum pada Pilpres, terutama di suara Pilpres. Kita akan tunggu bagaimana kursi di DPRA ya, yang katanya mendapatkan 10 kabupaten kota itu. Artinya kemudian partai lokal justru juga disetir. Apa poin dalam tanda kutip menyusu tadi, Pak? Harusnya partai lokal itu dia bisa menunjukkan politik identitas demokrasi lokal yang berbasis lokal. Karena kan ini hasil kemudian dari MOU Helsinki. Kemudian UPA kan, UPA kemudian PP tentang partai lokal. Jadi bahkan kita lebih maju dibandingkan Papua. Papua tidak ada PP tentang partai lokal. Dan hanya Aceh kan yang punya partai lokal.
Dan dia akhirnya tidak mampu memberikan karakteristik apa dari partai lokal ini, bernuansa demokrasi berbasis lokal itu apa. Nah, itu yang tidak kita lihat. Akhirnya kan lebih sering kemudian omongannya mau kemudian MOU Helsinki dijalankan, pilih Prabowo. Itu logikanya gimana? Itu hal-hal seperti itu yang kemudian akhirnya dalam percakapan di media sosial yang semakin demokratis ini, mereka mendapatkan olok-olok. Nah, itu yang kita lihat dari hasil terutama di Banda Aceh ya. Banda Aceh sudah hampir 100% tuh rekap perjanjiannya. Oke, artinya kemudian masyarakat sudah apakah sudah sudah muak dengan tadi ya OOP juga nggak jalan dan ini juga nggak jalan. Seperti Iya, apa, Pak? harusnya sudah jadi warning sejak pemilu 2019 ya. Kan 2014, 2019 ya, 2009 pertama partai lokal yang mereka kemudian betul-betul gemuruh karena mereka menguasai 45% dari DPR. Tapi karena itu sudah mendapat kritik oleh Tuan Kus dan beberapa pengamat demokrasi ya. Jadi kok tidak ada konstruksi atau bangunan dari demokrasi lokal yang khas yang ingin dibawa terutama oleh Partai Aceh, itu kok tidak ada kan. Itu yang kemudian semakin lama makin tergerus. Di 2014 dia menjadi 34%. Di 2019 dia menjadi 29%, sudah di bawah 30%. Nah, yang tahun ini kita akan lihat ya, ada yang mencoba memberikan analisis, tapi saya kalau belum ada data, saya belum bisa mengatakan mereka mengerajai di 10 kabupaten kota itu ya. Tapi gambarannya Pak, ini kalau kita menerawang seperti apa gambaran? Apakah kemudian turun elektabilitas partai lokal justru dengan kondisi yang ada? Kalau dia mendapatkan menang di 10 kabupaten kota, walaupun kemudian variasi persentasenya beda-beda ya. Itu jika kan Pak? Ya. Itu tadi bicara jika. Karena kemarin kan belum 75%, mereka sudah bicara tentang keterpilihan dari setiap dapil ya, misalnya dapil Banda Aceh, dapil Biren, Sulawesi Utara masih satu dapil, Aceh Timur ya, dan itu yang kemudian terlihat katanya itu mereka masih merajai. Tapi kalau mereka masih merajai berarti dia tidak kompatibel antara pilpres dengan pemilu legislatif, walaupun juga ada isu lain bahwa memang kita harus mengkoreksi tentang pungut hitung. Jadi rata-rata pungut hitung itu baru dimulai jam 3 sore dan dimulai dengan pilpres. Setelah pilpres itu DPR RI, DPD. Okay. Nah, ketika di tingkat DPRA itu sudah lewat tengah malam. Di pemilihan DPRK itu sudah menjelang subuh. Ada banyak kemudian kecurigaan bahwa proses cincai itu terjadi di situ. Harusnya pola pemilihan itu dilakukan di satu hari, hitungnya di hari yang lain, dan itu bisa lebih segar. Misalnya pemungutan 14 Februari, hitungnya itu di tanggal 15 Februari. Di luar negeri begitu dibuat, jadi mereka tidak satukan. Padahal di luar negeri itu hanya 2 slot pemilihan, yaitu Pilpres dan DPR RI, yaitu DPR RI dapil 1 atau 2 di DKI itu. Jadi proses cincai itu menarik juga, kalau kita bicara proses cincai itu kan, jadi bahkan di partai lokal sendiri mereka juga mencurigai di internal mereka sendiri juga ada penggelembungan ataupun pengalihan suara itu Pak. Dan kalau kita baca di berita memang pemilu 2024 ini memang penuh dengan kecurangan. Tapi saya juga memaklumi begini, mana data atau indikator pemilu yang tidak curang? Bagi saya pemilu yang mungkin sangat bersih dalam pengamatan banyak orang itu hanya 2, dan itu sudah lama. Satu 1955. Ketika saat itu semangat untuk menuju kepada gerbang Indonesia yang dicita-citakan itu masih tulus, persaingan partai politik itu tidak sekeras sekarang, saling fitnah tidak ada. Kemudian yang kedua 99, yaitu ketika Orde Baru runtuh. Di Orde Baru itu banyak catatan, seperti saya Paul Munjani sendiri mengatakan itu pemilu yang sangat pura-pura ya di era Orde Baru. Nah, setelah 99 kemudian isu terhadap problem dari proses mekanisme kepemilihan itu tidak semakin baik. Pertama di tingkat partisipasi itu tidak ada yang setinggi 99 dan 55, itu 92% dan 94% tingkat partisipasi. Kemudian isu tentang kecurangan money politik itu memang baru muncul pasca 99. Kalau kita baca dari tesis disertasinya Burhanuddin Muhtadi, itu disebutkan
kira-kira takdir pemilu Indonesia ini tetap akan terperangkap dalam politik uang. Politik uang, money politik. Money politik. Kapan hilangnya nggak tahu, mungkin hampir kiamat politik uang itu terjadi. Dan kemarin kita lihat banyak isu bahwa untuk di tingkat DPRK itu untuk misalnya vote buying politiknya, uang untuk sang pemilih itu rata-rata kita dengar ada 400 juta. 400 juta untuk dapilnya? Untuk dapilnya, untuk memilih mengikat sang pemilih tetap itu 400 sampai 600 juta, bahkan ada yang 600 juta itu gagal. Gagal, itu 600 juta gagal? Gagal. Okay. Jadi 600 juta aja gagal gitu? Jadi, tapi seolah-olah ada rumus tuh, 400 juta adalah tanda jadi untuk bisa terpilih. Oh. Artinya apa? Pemilih ini... Dan itu terjadi? Maksudnya, terjadi di mana-mana. Cuman sayangnya isu seperti ini kan seperti kentut. Pertama, Panwasli sendiri tidak mencoba proaktif mencari temuan itu. Padahal di banyak tempat kita temukan isu tentang politik uang. Jadi pelanggaran pasal 523 Undang-Undang Pemilu itu terjadi di hari tenang dan di hari H. Dan jelas kan Pak, maksudnya mereka Panwasli, Bawaslu besar sekali itu balihonya. Kan juga ada mereka bilang, oke ini ada politik, tapi kenapa tidak diusut ya? Akhirnya. Kenapa kemudian Panwasli? Tapi memang problem Panwasli ini sudah terlihat dari rekonstruksi undang-undangnya. Jadi memang dari awal juga udah. Mereka tidak dan kemudian mereka tidak diciptakan untuk kemudian mampu menyelesaikan problem pelanggaran. Berarti cuma sebar-sebar aja, sebar isu aja. Lip sync ya. Jadi nyanyi tapi dia mulutnya tapi dia tidak betul-betul ada suaranya di situ. Jadi dan itu sudah menjadi problem kan kemudian tentang pemilu tahun ini yang agak kacau balau. PSI juga curang, tiba-tiba suaranya naik berapa hari gitu. Itulah, itu kan sudah jadi diskusi juga ya, terutama dari KPU yang harus menceritakan bagaimana suara-suara yang tiba-tiba melonjak itu. Memang problem tahun ini adalah problem yang sama sekali tidak diantisipasi, satu. Yang kedua, memang para komisioner itu seperti sudah terjebak dengan situasi untuk tidak menciptakan pemilu yang bersih. Tapi memang bagi saya pertanyaannya, apakah ada pemilu yang bersih ya, kecuali dua momen itu. Pemilu memang siasat untuk di situ ada cheating, ada tipu-tipu. Atau diciptakan memang. Pertama memang konstruksi dari pemilu yang berbiaya mahal itu menjadikan itu orang-orang yang tidak dikenal itu harus membeli suara. Berbeda misalnya di pemilu 55 kalau kita banyak bicara. Jadi tokoh yang maju itu memang sudah teruji. Orang-orang yang dalam radio Minggu waktu itu kan pemerintahan tidak begitu. Media hari ini. Tapi melalui percakapan di warga sudah tahu kita harus pilih ini. Ya, misalnya 4 partai terbesar pemenang pemilu 55 itu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Itu memang partai-partai satu yang punya ideologi yang kuat. Yang kedua, mereka juga mampu menggunakan gramatologi atau ruang omong masyarakat. PSI tidak masuk. PSI termasuk, kira-kira mereka punya karakter mirip dengan PKI ya. Tapi mereka lebih elitis, sehingga mereka menjadi nomor 5. Jadi di tengah pada saat itu kita lihat pertarungan ideologi terjadi. Tapi hari ini 18 partai nasional itu dan 6 partai lokal ini, karakteristik ideologinya kan tidak kelihatan. Muncul tiba-tiba terus, ya udah kalau ada kontestasi hari ini tiba-tiba muncul. Maksudnya ketika digoda sedikit dengan putusan MK nomor 90 itu sehingga akhirnya Gibran bisa maju. Dan akhirnya ruang kekuasaan Jokowi itu begitu kuat mempengaruhi, tiba-tiba semuanya ambrol. Jadi Anies yang diharapkan ambrol. PDIP partai ideologis juga kalah di kandangan sendiri ya, di Jawa Tengah dan di Bali. Di Sumatera Utara juga kalah. Jadi itu yang saya lihat, partai-partai ini juga tidak mampu meneguhkan ideologinya sehingga menjadi sesuatu yang betul-betul dicintai. Makanya kan kemudian kita lihat suara dari Pilpres dengan Pileg itu sama. Jadi 16 di sini, ini juga 16% ya. Dan meremehkan Jokowi di situ juga akhirnya terhukum juga. Maksud saya sebenarnya yang ingin dilakukan oleh PDIP itu mereka ingin memperkuat gagasan ideologisnya, tapi tidak kan.
orang terpengaruh oleh BLT, oleh bansos, oleh ditakut-takuti, instrumen negara ikut. Negara kan punya alat, Pak. Instrumennya tadi kan juga bermain Iya, di situ. instrumen. Jadi mirip dengan Orde Baru. Jadi negara ikut memainkan instrumen untuk memenangkan calon yang kemudian menjadi preferensi Walaupun dia. bukan itu judulnya ya, tapi itu yang terjadi. Iya, kita lihat kan Jokowi bagi sembako di depan istana. Kemudian menteri-menteri tidak cuti ketika ikut kampanye. Jadi sebenarnya banyak pelanggaran itu yang terjadi. Dan semakin parah di pemilu 2024 ini. 2024. Walaupun saya tidak menganggap kita perlu pemilu ulang, nggak ada itu. Nggak ada. Berarti Nggak sudah ada. dengan Maksudnya, hasil yang ada. dengan hasil ya kita harus terima aja lah. Yang sekarang adalah Pasrah ya. bukan pasrah. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mengulang misalnya gini. Kalau saya lihat secara realistis, curang itu ada, ya. Partai pemenang kira-kira bagi saya ada 3-4% curangnya. Tapi disparitas dengan yang kedua itu kan masih jauh. Oke. Partai-partai yang lain apa tidak curang? Yang saya dapat data semuanya juga melakukan curang. Jadi ya sudah kita terima pemilu yang ada curang ini. yang ada curang-curangnya ini. Sambil kemudian ini menjadi momen yang bagus bagi kekuatan pro demokrasi untuk mengkritik kekuasaan yang mau melakukan. Artinya dikritik ya, Pak. Harus kita jaga. Kontrol sosial itu. Harus kita jaga, misalnya kampanye makan siang gratis. Kalau pepatah sayangnya there's no free lunch. Nah, ada makan siang gratis. Nggak ada yang makan siang yang gratis. Walaupun dibilang makan siang gratis, itu juga akan menjadi proyek. Oke. Sudah dihitung itu kira-kira 448 triliun. Triliun. Dari mana uangnya? Akhirnya kan semua ini ke lepahaba, jadi sudah omon-omonnya macam-macam, akhirnya ya terpaksa harus dijalankan. Walaupun kemudian kita lihat kata ini baru dijalankan di 2029. Bohong lagi kan? Jauh lagi ya. Jauh lagi. Back to Perlok, Pak. Ini menarik juga nih. Dia kondisi yang ada, apakah kemudian mereka juga demi menjaga elektabilitas nih, kita juga ya udah ikut saja dengan tadi bahasa yang kita pakai kata kutip menyusul itu. Jadi gini, sejak riset dari pemilu legislatif 2009 dan kita lihat yang berjaya hanya Partai Aceh dan itu berjaya juga karena ada konstruksi sebagai ekskombatan ya. Saya melihat tidak perlu lagi punya idealisme seolah-olah ketika Aceh mau jaya itu partai lokal, tidak. Jadi orang-orang yang bekerja di Partai Nasional kan orang lokal juga, bukan orang titipan dari Jakarta. Kan mereka juga agen-agen di sini, masyarakat di sini. Yang terpilih adalah mereka, walaupun ada politik uang kan, mereka yang sudah berkeringat lah. Jadi situasi itu yang saya lihat, apa beda Partai Nasional Partai Lokal? Nah, ada bedanya. Malah yang lebih maju Partai Nasional, mereka punya pembiayaan yang lebih bagus, mereka punya gerakan lebih masif. Pendidikan politik lebih masif. Ya, walaupun ada beberapa sangat populis ya. Artinya dihapus saja partai lokal. Gimana, Pak? Bukan, akhirnya ini menjadi seleksi alam. Partai lokal tidak terpilih, tidak semakin kuat. Artinya apa kemudian nanti? Endingnya apa? Set ending kah atau happy ending? Boleh saja. Terus kalau mereka lolos secara administratif ya, boleh saja ikut terus. Tapi kan kemudian selalu saja setiap periode kita lihat begini kan suaranya. Malah PNA sekarang betul-betul ambrol ketika beberapa eksponen dari PNA itu maju di DPD dan juga di Partai Nasional kan, iya. Partai Nasional malah berjaya dia. Betul. Jadi maksudnya realistis apa yang kita harapkan dari partai lokal. Kalau kemudian mereka tidak bisa membangun konsepsi ideologis yang khas lokalnya apa, demokrasi. Karakteristik lokal itu justru dibangkitkan lagi. Iya, walau dia sangat typically locally, jadi dia harus memunculkan idiom-idiom lokal secara demokrasi. Tapi kalau dimunculkan, Pak, tapi kan ini juga nggak jalan kan, jadinya kan nggak jalan juga. Tapi kan ya untuk tadi kan untuk lip sync itu kan selalu di. Apa? Coba kita lihat apa yang baru dari gagasan. Ya, MUI Helsinki lah. Nah itu dulu kan, yang memperjuangkan MUI Helsinki juga bukan partai lokal aja. Kalau tidak ada dukungan dari Partai Nasional kan nggak jalan. Itu adalah komitmen kita sebagai orang Aceh untuk kemudian melakukan transformasi ya dari konflik menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Tapi kan ini nampaknya tidak terjadi. Jadi nggak usah, jadi buat apa dihapus aja berarti, Pak? Nggak usah, seleksinya silakan aja. Seleksi alam aja. PP-nya tetap ada. Setiap periode silakan aja diseleksi lebih ketat. Jadi misalnya kritik 18 partai nasional yang sekarang. Yang berjaya kan cuma 8, 9. Lainnya cuma selalu ikut dan tidak lewat.
dari PSI saja yang kemudian diharapkan bisa muncul dari partai baru, enggak juga, ya. Jadi memang pola demokrasi kita itu sudah harus terkonsolidasi dari model simple majority, mayoritas sederhana. Mayoritas sederhana apa? Berarti juga partai-partainya semakin sederhana. Tidak perlu kan 18 partai rata-rata 0, itu. Iya betul. 0, itu kalau nilai di kampus sudah E itu, nggak lulus itu. E plus ya Pak, antara begitu. Jadi kalau masyarakat, kita lihat masyarakat Pak. Masyarakat apakah kemudian, apa pola masyarakat terbentuk di pemilu 2024 ini Pak, kalau dilihat? Tidak ada, yang saya lihat makin parah, kita semakin pragmatis ya. Saya lihat bagaimana karakteristik pemilih. Mereka itu bisa mendapatkan uang, bukan hanya dari satu orang. Jadi bisa kira-kira mengumpulkan 600 sampai 1 juta untuk satu orang. Dengan kemudian menunjukkan lu hana pilihan dah macam-macam. Ejo peng lo. Jadi situasi itu yang harus itu situasi darurat demokrasi bagi saya. Darurat demokrasi. Dan itu akan terus berlanjut ketika kemudian dipupuk kan? Iya, ketika tidak ada sebuah model seleksi yang lebih sederhana, yang lebih berbiaya murah, selalu ada politik berbiaya mahal. Bahkan ada yang saya dengar sudah habis untuk baliho itu sampai 2 miliar. Tidak terpilih juga. Menarik, seleksi murah, biaya politik mahal. Iya. Oke. Seleksi, tapi kalau seleksi mahal, ini bisa jadi lebih murah ya Pak? Pendidikan tadi yang dibangun. Pendidikan politik. Pendidikan tadi yang dibangun. Iya, misalnya ya, bagus dari perbincangan di Metro TV tadi. Ada tidak pendidikan politik bagi pemilih? Kan tidak, jangan ini lah. Ada tidak warga yang semakin tahu fungsi dari DPRA, DPRK itu apa? Iya. Fungsi parlemen apa? Itu nggak ada yang tahu. Maksudnya kalau kita cek melakukan survei, itu mungkin di bawah 20% yang tahu. Yang paham. Ya, rata-rata tidak tahu. Kemudian Gen Z itu juga tidak terlalu peduli dengan politik. Siapa yang sangat terserah gitu Pak? Bahkan kemudian saya lihat tingkat partisipasi pun di bawah 80% ini. Tapi mereka yang justru pemilih lebih besar. Gen Z. Gen Z, 50 kalau kita bicara itu potensinya. Tapi apakah saat pemilihan mereka memilih? Karena dari 204 juta suara itu katanya yang memilih kurang dari 150. Untuk Gen Z-nya? Total ya? Totalnya keseluruhan. Artinya apa? Pemilu ini tidak semakin disukai. Ibaratnya kepegaya juga. Jadi kira-kira kehunan. Jadi generasi muda ini punya kreativitas sendiri, mereka tidak terlalu peduli. Apalagi pola gramatologi, pola berbahasa politiknya juga tidak semakin baik, tidak semakin dekat dengan masyarakat. Nah, ada ideologi apa yang mau dikasih kan? Ideologinya neoliberalisme semua itu. Oke. Ada yang menarik Pak, pembicaraan misalkan kayak tokoh nasional atau Lembong bilang. Jadi kalau seandainya hari ini kan masyarakat disuguhkan dengannya seperti itu terus kan. Jadinya artinya ya pemimpin ya seperti itu kan cerminan. Jadi kalau seandainya masyarakat miskin itu emang dipupuk untuk negara miskin agar memang bisa disetir oleh walaupun saya tidak terlalu yakin dengan teori konspirasi itu ya, tapi kemudian menunjukkan Pak Jokowi kan sempat sebut dan data pendidik yang S1 itu kan kurang dari 5%, 4,5%. S2 lebih sedikit lagi, doktor lebih sedikit lagi. Artinya apa? Sebagai besar pemilih ini adalah lulusan SMP yang mereka lebih suka dengan yang gimmick, misalnya ya di debat capres. Yang rame di media sosial kan gimmick-gimmicknya. Justru itu yang nah itu juga meningkatkan elektabilitas. Meningkatkan elektabilitas, kemudian di debat terakhir Prabowo yang berkarakter suka marah-marah. Jadi gemoy. Tiba-tiba menjadi sangat pemaaf kan itu. Jadi itu betul-betul disebut dengan rebranding ya Pak ya? Kalau kita bicara ini rebranding ya. Dramaturgi itu. Dramaturgi. Jadi apa yang ditampilkan di muka TV itu tidak sesungguhnya mewakili yang di belakang TV. Kan kita lihat di depan TV seolah-olah setuju dengan Pak Anies ini itu. Walaupun di debat 1-2 kan kita lihat sangat keras. Debat ketiga akhirnya dia memainkan politik merangkul semua. Walaupun itu bagi saya itu dramaturgi. Itu tidak real politik gitu. Oke, permainan drama. Baik, terima kasih banyak Pak Kemal sudah hadir di PTM. Terakhir Pak, mungkin closing statement-nya. Silakan ke masyarakat.
Ya, pemilu 2024 ini memberikan banyak pemakluman bagi kita bahwa ternyata demokrasi yang terkonsolidasi itu tidak terjadi di 2024. Tapi bagi saya juga tidak perlu kita bermuram durja dengan situasi sekarang. Ya, kekuatan pro demokrasi tetap bisa bergandengan tangan untuk memperjuangkan ide-ide demokrasi walaupun tidak secara parlemen. Jadi bagi saya momentum ini adalah momentum yang baik bagi kekuatan pro demokrasi untuk berkonsolidasi dan membangun kritik dan tidak lagi terlibat dalam partisan movement seperti misalnya di 2014, 2019. Saya tetap optimis Indonesia tetap jaya. Amin. Harapan kita semua pastinya Pak ya, Indonesia tetap jaya, tapi tetap itu tadi bersuara dan kita kontrol dari masyarakat. Terima kasih Pak Tengku Kemal Faiz Agm dosen antropologi FISIP Universitas Malikul Saleh untuk waktunya. Jangan lupa pemirsa yang belum subscribe yang masih tunggu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa.